Monggo ya, langsung dimulai kajian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Teman-teman semua yang sangat saya banggakan, pertama saya atas nama pribadi dan keluarga tentunya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semua yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita menjadi hamba yang lebih baik di bulan Syawal ini. Dan tentunya di momen ini saya memohon maaf atas segala kesalahan, segala kekhilafan selama berinteraksi dengan panjenengan semua. Mudah-mudahan kosong-kosong ya, kata anak muda, 00, tidak ada kesalahan yang terpendam di hati kita semua. Demikian pula jenengan semua, ya kita berinteraksi mesti yang salah ya enggak saya saja gitu ya. Kesalahan juga baik di antara panjenengan maupun dengan saya juga ya, semuanya saling memaafkan, saling meminta halal ya. Dan ini nanti cocok dengan bab yang kita baca, yaitu bab taubati, bab menerangkan tentang taubat ya. Baik, teman-teman yang sangat saya banggakan, sebelum kita mulai ngaji Riyadhus Shalihin, kita baca suratul Fatihah dulu. Mudah-mudahan pengarang, pengumpul, penulis kitab Riyadhus Shalihin ini yaitu Imam An-Nawawi dan para pensyarahnya, wabil khusus pemilik Dalilul Falihin Imam Ibnu Allan, Ibnu Allan. Mudah-mudahan kita dapatkan ilmu yang manfaat barokah dari membaca kitab-kitab beliau-beliau ini. Syaulillahi Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman yang sangat saya banggakan, setelah kita menyelesaikan muqaddimah dan menyelesaikan babul ikhlas ya, kita sekarang masuk di babut taubah. Jadi tentu yang pertama adalah menata hati untuk mengarahkan semua yang kita lakukan ini lillah. Itu yang kita sebut dengan ikhlas itu. Dan ikhlas itu menjadi landasan dari bab-bab yang kemudian kita baca. Sekarang kita baca bab taubah, itu artinya tetap taubat kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Penyesalan yang kita lakukan ini memang murni karena Allah Ta'ala. Bukan karena kita khawatir dicela orang lain lalu kita meminta maaf. Bukan karena kita ingin mempertahankan jabatan, bukan ingin apa, enggak, kita ini minta maaf ke Allah Ta'ala, kita kembali ke Allah Ta'ala itu ikhlas, memang karena Allah Ta'ala. Jadi menyadari kesalahan, go to be better, itu pun juga lillahi ta'ala. Bukan karena ingin apa, enggak, tapi lillahi ta'ala. Nah, itulah landasan dari semua bab yang akan kita baca, yaitu dimuqaddimai dengan babul ikhlas. Baik, sekarang taubat, babut taubati. Kita masuk di bab taubat. Taubat itu secara bahasa, kata tabayatubu taubatan, itu artinya roja'a. Roja'a yang artinya kembali. Jadi taubat itu secara bahasa artinya kembali. Jadi orang yang bertaubat kepada Allah itu artinya ar-raji'u min syai'in ila syai'. Orang yang kembali dari satu titik kembali ke titik yang lain, gitu ya.
Kalau diterjemahkan lebih dalam ya raji'un minal awsaf al-madmumah ilal awsaf al-mahmumah. Kembali kemana? Kembali kepada sifat-sifat yang terpuji. Jadi ya sesuai dengan apa yang kita terima, bahwasanya nenek moyang kita ini dari surga. Jadi kita itu memang alamat aslinya, kalau bahasa Busra itu. Kita ini punya alamat asli di surga. Kemudian tanda-tanda penghuni surga itu mungkin hilang 1%, 2%, sedikit demi sedikit hilang alamat itu. Nah, kita ini ingin mengembalikan status penghuni surga ini kepada kita, ya titik awal kita ini. Nah, itu dengan taubat ini, raji'un minal awsaf al-madmumah ilal awsaf al-mahmudah. Kita tinggalkan hal-hal yang jelek, kembali ke hal-hal yang baik. Berarti kita ini asalnya baik. Gitu. Makanya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita ini semuanya memiliki fitrah yang sama. Memiliki titik kesamaan yang sama, yaitu apa? Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebelum dilahirkan itu sudah deal-dealan dengan Allah taala. Alastu bi rabbikum. Kamu ngaku ndak le aku pangeranmu? Kita semua jawab, qalu bala. Nggih, saya ngaku. Saya ngaku lan jenengan pangeran kula. Itu titik awal. Jadi kita semua ini baik semua. Kemudian ya perlahan-perlahan kadang tanda-tanda surga itu hilang di dalam perjalanan hidup kita. Maka ini momen untuk taubat, momen untuk kembali. Kembali kemana? Ke titik awal kita. Mana itu hal yang baik? Raji'un amma nahallahu anhu ila amri. Taubat itu juga berarti kembali dari melanggar aturan Gusti Allah. Kembali kemana? Kembali kepada taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin kita ngaji di Muqaddimah, kita disadarkan dengan dawuhnya Allah Ta'ala, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum ayyutimun, ma uridu minhum min rizkin, wa ma uridu minhum ayyutimun. Jadi kita semua diciptakan Gusti Allah untuk ibadah. Ya, ini titik awal ini ibadah. Kemudian kita melenceng dari ibadah, ya ayo kembali lagi ke ibadah. Gitu ya. Ayo kembali lagi ke ibadah. Wa amma siyatihi ila ta'ati. Kita terbelokkan kemana, kembali kita ke taatnya. Ini namanya taubat secara bahasa. Wa amma yakrahuhu ila ma yarda. Kita telah banyak melakukan hal-hal yang dibenci Gusti Allah. Maka kita kembali melakukan hal-hal yang disenangi Gusti Allah. Kita mungkin sebelum Syawal kita mungkin ada hal ikhwal yang tidak kita senangi dari teman kita, ada dendam, ada marah, ada benci, itu kan tidak disenangi Gusti Allah. Maka di Syawal ini kita kembali, kita taubat, kembali dari melakukan hal-hal yang dibenci Gusti Allah, kembali kepada yang disenangi Gusti Allah. Rujuk minal adzad ila asbabil widdad, wa rujuk ilahi ta'ala badal mufaraqah, yaitu kembali ke Allah Ta'ala setelah berpisah dari Allah Ta'ala. Berpisah dari Allah Ta'ala itu ya dalam makna tadi itu tidak taat ke Allah Ta'ala, tidak mengikuti garis yang ditentukan Gusti Allah. Kalau kita berpisah secara tidak diawasi Gusti Allah, tidak bisa. Kita selalu diawasi Gusti Allah, gitu ya. Nah ini adalah makna kembali, ya intinya meninggalkan yang buruk, kembali kepada yang baik, gitu. Kemudian dalam bahasa itu kita mengenal ada taib, ada munib, ada awwab, gitu ya. Kalau taibun, orang yang bertaubat itu artinya orang yang raja'a anil mukhalafat khaufan min adzabillah. Orang yang kembali kepada Gusti Allah setelah jauh dari Allah Ta'ala, setelah banyak melanggar aturan Allah Ta'ala, dan berangkatnya kembali ini didorong oleh khauf, didorong karena takut min adzabillah, takut disiksa Gusti Allah. Itu namanya taib, namanya orang yang melakukan taubat. Jadi dorongannya ini khauf, dorongannya ini takut. Aku iki terus-terusan gak sembahyang, gitu ya. Wah, celaka aku ini, bakal disiksa Gusti Allah. Saya ini akan dimasukkan neraka oleh Allah Ta'ala. Nah ini lalu kemudian menjadi energi positif, lalu kemudian mau sembahyang.
Jadi mau sembahyangnya dorongannya karena takut disisa Gusti Allah. Nah ini kalau dalam syarahnya Riyadhus Shalihin namanya fahuwa ta'ib, orang yang bertaubat. Jadi dorongan to be better-nya, dorongan menjadi lebih baiknya berangkat dari energi khauf, energi takut nanti akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Namanya ta'ib. Kemudian kalau dorongannya ini haya, dorongannya ini malu gitu ya. Jadi penghayatannya bukan pendekatan dengan takut, tapi pendekatan malu. Jadi aku ini semuanya dicukupi Allah Ta'ala. Oksigen diberi gratis Allah Ta'ala. Sinar matahari diberi gratis oleh Allah Ta'ala. Kemudian kesehatan aku ya tidak pernah beli dan aku dikasih Allah Ta'ala. Buktinya aku ini yang tidak mau sakit tiba-tiba sakit. Buktinya aku yang kadang belum sempat berobat, cuma tidur saja sudah kembali sehat. Ini berarti sehat ini diberi Allah Ta'ala, bukan milik saya. Kemudian aku ya aku tidak pernah nyuruh anakku sembahyang dengan secara intensif, tapi anakku mau sembahyang gitu ya. Ternyata lalu menyadari bahwasanya hidup kita ini semuanya banyak diberi oleh Allah Ta'ala. Maka kemudian dikomparasikan, dianalogikan. Aku kenal Mas Juki baru sebentar, tapi Mas Juki sering ngebosi aku ya. Mas Juki ini sering ngasih pulsa aku, sering memberi sesuatu ke aku. Itu aku ketemu Mas Juki merasa sungkan. Maka saya dengan Allah Ta'ala kudune lebih sungkan dibanding saya dengan Mas Marzuki. Saya dengan Pak Manajer aja hanya disapa sudah senang. Saya kadang minta izin cuti diberi, aku sudah sungkan dengan manajer saya. Apalagi dengan Allah Ta'ala yang tentu lebih baik daripada manajer saya. Saya dengan ibu saya itu aja sungkannya minta ampun. Takutnya minta ampun kalau dia marah kepada saya. Padahal hutang saya ke ibu itu hanya pernah dilahirkan, diberi ASI dan dididik. Hutang saya ke Allah Ta'ala lebih dari hutang saya ke ibu saya. Maka kemudian menimbulkan rasa malu lah. Aku layo izin. Kalau aku tidak memperbaiki hubunganku dengan Allah Ta'ala, aku dengan makhluknya saja, yang memberiku hanya sesaat, 2 saat, 100.000, 1 juta, 20 juta, 30 juta, itu aja sungkan, apalagi dengan Allah Ta'ala yang pemberiannya lebih dari itu semua. Ya coba kita berpikir, kita diberi oksigen, ini tanpa kita atur loh, tanpa kita atur. Pengalaman kemarin ya ketika memenuhi undangannya temannya Mas Juki ini, di mana di Balikpapan. Ketika ketemu dengan adik kelas saya di Al-Azhar, itu dia pernah kena COVID. Dia cerita ke saya begitu kena COVID itu, saya bernafas dengan cara mengatur nafas saya. Lah aku tidak bernafas, aku tidak bisa bernafas karena di hidungku terasa buntu sekali, sehingga saya bernafas dengan mulut. Kata dia, baru saat itu saya merasa saya ini bernafas mikir itu. Bernafas saya harus mengatur ritme membuka mulut dan seterusnya. Itu sakitnya luar biasa. Kalau pas lagi tertidur tidak bisa menata nafas, saya sebentar langsung terbangun. Nah, berarti kalau demikian kalau pas tidak kena COVID, kalau kita bernafas dengan lega, kita bernafas dengan nyaman, itu berarti kenikmatan yang luar biasa. Dan itu di luar kemampuan kita untuk mengaturnya. Belum detak jantung, belum peredaran darah, belum mata berkedip, belum kaki berjalan. Itu semuanya di luar kondisi yang kita atur. Itu semuanya adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Lalu itu semua melahirkan apa? Energi malu. Aku malu dong, nah Allah Ta'ala. Aku tidak masuk aja malu dengan manajer. Lagi gak sembahyang lebih malu lagi kepada Allah Ta'ala. Ini namanya dorongan meninggalkan maksiat, didorong oleh energi yang namanya haya, ada lagi namanya malu. Nah, ini fahuwa munib, ini namanya munib. Kalau taib tadi energinya takut lalu kembali ke Allah Ta'ala. Kalau munib ini energinya malu lalu dia mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waman roja'a ta'ziman li jalalillah, kalau ada orang kembali ke Allah Ta'ala, mendekat ke Allah Ta'ala dengan dorongan energi yaitu ingin mengagungkan Allah Ta'ala, ingin memuliakan Allah Ta'ala, maka dia dikatakan awwab gitu ya. Ya ini beberapa istilah saja, ada taib, ada munib, ada awwab. Yang intinya semua adalah bagaimana kita ini punya spirit untuk mendekat ke Allah Ta'ala, punya spirit untuk ada rasa
ingin tidak melanggar aturan Allah Ta'ala, monggo aja. Mau didekati dengan energi apa. Kalau memang rasa takut kita sangat pada neraka, tidak apa-apa, lanjutkan. Dorongan takut ke neraka menjadikan kita lebih baik. Kalau memang ada dorongan malu ke Allah Ta'ala, karena sudah disuplai betul oleh Allah Ta'ala, kok tidak manut izin temenan, tidak apa-apa, lanjutkan rasa malu itu, menuju kita, membuat kita lebih dekat ke Allah Ta'ala. Kalau kemudian ada dorongan ingin menghormati Allah Ta'ala, memuliakan Allah Ta'ala, karena nikmatnya yang begitu besar ke kita semua, maka lanjutkan saja. Sehingga semuanya bermuara pada titik yang sama, yaitu arus. Dan memang para ulama itu ya macam-macam. Cara mereka untuk dekat ke Allah Ta'ala itu macam-macam. Ada yang didorong rasa cinta, ada yang didorong rasa takut, ada yang didorong rasa ingin memuliakan. Monggo saja, itu adalah pengalaman-pengalaman spiritual, laku-laku spiritual yang ditempuh oleh masing-masing orang. Sehingga intinya apapun dorongannya, semangatnya satu, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang dikatakan taubat secara bahasa, yaitu arrujuk, kembali. Kemudian secara syar'an, ya, secara syariat, secara pendekatan agama, taubat ini banyak ragam definisinya. Di antara yang dikatakan di syarahnya Riyadhus Shalihin, definisi yang terbaik menurut Syekh Muhammad Ibnu Allan ya, adalah ar-rujuk minal bu'di anillahi subhanahu wa ta'ala ilal qurbi ilaihi subhanahu wa ta'ala. Kembali ya, atau pulang setelah sekian lama jauh dari Allah Ta'ala, pulang mendekat kepada Allah Ta'ala. Jadi rujuk itu ya pulang gitu. Dan pulang itu sebuah titik kepastian. Nah, sebelum kita ini pulang ke kuburan, ya kita pulang dulu ke Allah Ta'ala. Ya. Pulang ke Allah Ta'ala, setelah kita sudah melalang buana, ya, mencintai dunia, ternyata dunia ya begitu-begitu saja gitu ya. Mencintai istri, ya ternyata istri ya begitu-begitu saja. Atau berpisah dari istri 2 bulan ya tidak apa-apa gitu kan. Ya ternyata biasa-biasa saja gitu. Yang tidak bisa jauh itu dengan Allah Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala. Ini belajar bersama-sama. Bukan berarti terus saya dekat dengan Allah nggak butuh istri, bukan. Gusti Allah sendiri yang nyuruh kita untuk punya istri, ya kan. Apa itu ayatnya? Fankihu ma taba lakum ya minan nisa matna wa thulatha wa ruba. Fankihu ya. Perintah Gusti Allah. Jadi menikah itu ya dorongannya taat ke Gusti Allah. Dorongannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala gitu ya. Jadi itu taubat secara definisi syar'an yang dipilih oleh Syekh Muhammad Ibnu Allan. Ar-rujuk minal bu'di anillah ilal qurbi ilaihi subhanahu wa ta'ala. Kembali setelah jauh dari Allah, kembali kemana? Kembali dekat dengan Allah Ta'ala. Itu namanya taubat secara syar'an. Itulah taubat. Kemudian apa hukumnya taubat? Kita kembali ke Riyadhus Shalihin. Qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Jadi taubat ini hukumnya wajib. Wajib kalau kita melakukan dosa wajib bertobat. Jadi lek taubat dosa, wis dosa maksiat, tidak mau tobat lagi. Ya, ini parah ini parah. Makanya kata Bang Haji Roma Irama itu kan sebaik-baik orang yang bersalah itu yang mau kembali. Itu kalau dulu ya ada soneta ya, mungkin Pak Prapto masih ingat ya itu kalamnya Roma Irama itu ya. Jadi semua manusia itu adalah punya potensi salah dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang mau bertaubat. Jadi taubat itu wajib. Jadi udah kita enggak perlu banyak berpikir aku lihat taubat diterima apa enggak perlu. Taubat saja itu sudah wajib. Urusan diterima itu biar urusan Allah Ta'ala gitu ya. Nanti taubat kita ini nanti ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Tidak apa-apa, yang penting melakukan kewajiban dulu. Taubat dulu, gitu ya. Taubat dulu. Jadi at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Jadi taubat itu wajib hukumnya, wajib hukumnya dari semua dosa. Semua dosa itu karena kita punya klasifikasi dosa. Ada dosa yang masuk kategori shaghair, ada dosa yang masuk kategori kabair. Ada dosa-dosa yang masuk klasifikasi dosa-dosa kecil dan ada yang dosa-dosa besar.
Nah, kecil besar ini bukan untuk disepelekan lalu kemudian sing gede aja yang dimintakan maaf, yang kecil dibiarkan, bukan begitu. Klasifikasi kecil dan besar ini tidak berujung pada penundaan taubat. Tapi ya ini semuanya harus diantisipasi, semuanya harus ditaubati. Jadi kita tidak tahu dari dosa yang mana Gusti Allah itu murka ke kita. Kita tidak tahu. Apakah dari dosa yang kecil, apa dari dosa yang besar, kita tidak tahu. Karena kita sama-sama tidak tahu, maka tidak pernah kita ini lalu meremehkan dosa sekalipun kecil. Jangan-jangan yang kecil itu mengundang murka Allah Ta'ala. Begitu pula ibadah ya. Kita juga tidak pernah tahu ibadah yang mana lantas kemudian Gusti Allah ridho pada kita. Kita tidak tahu. Apakah dengan sholat tarawih yang 1 bulan penuh itu, atau hanya sekedar memberi makan kepada kucing kita, atau hanya sekedar menyelamatkan hewan yang sedang dalam kesulitan. Kita juga tidak tahu. Maka jarang kan kita mendengar orang diampuni Gusti Allah karena dia memberi minum kepada anjing. Orang dimaafkan Gusti Allah kemudian karena ibadah-ibadah yang terkesan remeh. Kalau kita ngaji usfuriyah ya, ini wallahu alam riwayatnya. Saya tidak mengkaji apakah riwayat ini sahih atau tidak sahih. Bagaimana Sayyiduna Umar ketika setelah wafatnya kemudian beliau diimpikan oleh orang lain. Lalu ditanya, bagaimana engkau wahai Umar? Apa yang diperlakukan, apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala kepada? Kata Sayyidina Umar, aku diampuni Gusti Allah. Aku diperlakukan dengan baik oleh Allah Ta'ala. Lalu pertanyaan berikutnya, amal apa yang membuat engkau diperlakukan baik oleh Allah Ta'ala? Dikatakan Sayyidina Umar, suatu saat aku melaku-melaku, aku melihat ada anak kecil-kecil itu bermain-main dengan burung usfuri, ya. Burung emprit, ya. Burung emprit, burung kecil itu. Itu ditaleni, ya. Burungnya diikat lalu dilepas, terbang ditarik lagi, terbang ditarik lagi, ya kan? Aku kasihan. Lalu burung itu tak beli, begitu tak beli lalu tak lepaskan. Ya gara-gara itu kemudian aku dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Wah ini kan kita tidak tahu, hanya sekedar itu, gitu ya. Atau katakan seperti yang kita tahu, katakan Sayyiduna Al-Imam Abu Yusuf ya. Abu Yusuf ini muridnya Imamun Abu Hanifah. Muridnya Imamun Abu Hanifah. Ini orang alim jelas, ya orang alim jelas. Cuma dalam catatan sejarah itu hubungannya agak dekat dengan kalau sekarang pemerintah ya, kalau dulu raja. Nah ini jadi catatan. Teman-teman ulama sezamannya itu, wah ini Abu Yusuf ini punya kedekatan dengan sultan, dengan pemerintah. Hingga kemudian ketika beliau wafat ini, tidak ada yang mau menyolati, bukan tidak ada, sedikit sekali yang mau mensolati. Kan tadi itu dicatat, wah ini ulama dekat dengan pemerintah. Gitu ya. Hingga kemudian di antara yang tidak mau mensolati ini tertidur. Lalu mimpi ketemu Imamuna Abu Yusuf ini. Ditanya, piye? Apa yang dilakukan Allah Ta'ala kepadamu? Dijawab Abu Yusuf, qad ghafarallahu. Allah memaafkan dosaku. Lalu ditanya, lu kok iso? Kamu dimaafkan dosa Allah? Apa amalan yang menghantarkan kamu untuk mendapatkan maghfirah Allah Ta'ala? Dikatakan, aku ini pernah menasehati murid-murid. Menasehati itu berarti ya memberi nasihat tidak berdasarkan ilmuku yang kuajarkan kepada murid-muridku, tapi karena nasihatku kepada mereka. Gitu. Kita kan tidak tahu, kayak kita ngaji seperti ini, ngaji bertahun-tahun. Lalu kemudian mana di antara proses ngaji kita yang menghantarkan kita untuk menggapai ridho Allah Ta'ala. Kita tidak tahu. Oleh karena itu maka kita tidak perlu untuk tadi, untuk apa? Milah-milah amal, ini amal terbaik. Ya. Lalu dilakukan. Ini amal tidak terbaik, lalu kita sepelekan. Ini dosa besar.
kita jaga melakukan, ini dosa kecil kita sepelekan. Tidak bisa begitu, tidak bisa begitu. Jadi klasifikasi dosa kecil, dosa besar itu bukan untuk menyepelekan lantas yang besar menjadi titik fokus konsentrasi kita, lalu dosa kecil kita abaikan. Tidak bisa begitu. Kan tadi itu kita tidak pernah tahu murka Allah itu nanti disebabkan dosa yang mana. Sehingga wis gak usah beda-bedain, pokoknya dosa jangan dilakukan. Begitu pula ketaatan, kita juga tidak tahu ketaatan yang mana yang akan menghantarkan kita menggapai ridha Allah Ta'ala. Maka wis pokoknya taat nang Gusti Allah dengan semampu-mampu kita, dengan semampu-mampu kita. Istilah koni kabeh. Mampunya bersedekah dengan 1.000, 10.000, ya itu kita lakukan. Barangkali itu adalah pintu ridhonya Allah Ta'ala. Tidak perlu nunggu puluhan juta, gitu. Tidak perlu menunggu sekian miliar, tidak perlu nunggu. Itu istilah koni aja. Dosanya gitu. Kita ingat dosa kecil, diistighfar, ditaubati. Tidak perlu nunggu dosa besar, baru kemudian istighfar, baru kemudian taubat. Tidak. Setiap momen kesalahan, maka fastaghfirullah. Maka kita diminta untuk ingat kepada Allah Ta'ala. Dan lebih ngono ya kita ini ternyata tidak pernah lepas dari dosa, ya, tidak pernah lepas dari dosa. Atau batu wajibatun min kulli dzambin. Nah ini kemudian klasifikasi dosa atau maksiat. Fa in kanatil maksiyah bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin falaha salasatu syurutin. Kalau dosa itu berhubungan dengan Allah Ta'ala, kalau dosa itu berhubungan dengan Allah Ta'ala, tidak berhubungan sama sekali dengan sesama manusia. Ya. Jadi murni kesalahannya urusan kita dengan Allah Ta'ala sendiri. Tidak ono kesalahan berurusan dengan sesama manusia. Contoh, tidak sembahyang, tidak puasa. Ini kan kesalahannya hanya khusus dengan Allah Ta'ala. Tidak memiliki sangkut paut dengan sesama manusia. Nah, dosa-dosa yang seperti ini, maka taubatnya itu falaha salah satu syurut. Ini ada 3 syarat ini. Ada 3 syarat. Yang pertama, ahaduha ayyuqli'a anil maksiyati. Ayyuqli'a itu ayyangqati'a, ayyakuffa, yaitu menahan diri, move on dari kemaksiatan itu. Kita tidak puasa, ya harus bisa move on dari tidak puasa sehingga menjadi puasa. Itu jenenge al-iqla anil maksiat. Habis ngerasane manajer nyari gawe ya pokoknya. Lah kalau kita mau taubat ya taubat. Tapi ini ghibah ya. Kita ingin menggambarkan ikhla saja. Ikhla itu ya wis mari ngono gak ngrasani maneh gitu. Ya sudah cep dosa iki aja ngrasani maneh gitu ya. Gitu. Itu namanya ikhla anil maksiat. Move on dari maksiat. Move on dari maksiatnya. Yang kedua, nah ini syarat ini nanti 1, 2, 3 syarat ini nanti juga menjadi syarat taubat dari dosa-dosa yang berhubungan dengan bihaqqin adamiyyin. Jadi nanti itu kalau dengan Allah Ta'ala itu cuma 3 yang perlu dilakukan. Dengan manusia ada tambahannya. Berarti memang urusan menungso itu lebih ruwet daripada dengan Gusti Allah. Dengan Gusti Allah juga angel-angel. Karena kita punya keyakinan tadi Allah Ta'ala itu lebih Rahman, lebih Rahim, lebih sayang ke kita dibanding semua manusia. Jadi dengan menungso itu lebih ruwet gitu, daripada dengan Allah Ta'ala. Jadi hubungan kita dengan Allah Ta'ala itu lebih baik-baik saja dibanding hubungan kita dengan sesama manusia. Maka kita ini bisa baik dengan manusia, dengan Allah Ta'ala tentunya lebih bisa baik. Karena Allah Ta'ala itu diantaranya saja, diantaranya bahwasanya Allah itu lebih Rahman, lebih Rahim, lebih sayang ke kita dibanding semua manusia. Allah itu ya, kalau kita banyak meminta ke Allah Ta'ala, itu Allah Ta'ala lebih senang. Allah lebih senang. Jadi habis minta istri, terus minta anak, senang Gusti Allah. Habis minta anak, minta nambah anak. Habis nambah anaknya banyak, minta istri lagi, ya Gusti Allah senang, nggak apa-apa. Dijalui senang, ya senang.
Habis sakit minta sehat, habis sehat minta kuat, habis kuat minta apa lagi? Minta kaya, habis kaya minta tambah kaya. Allah Ta'ala lebih senang, lebih senang. Jadi dengan manusia, semakin banyak diminta, dia semakin tidak senang dengan kita. Baru kenal katakan. Kemarin saya kemana ini? Ke Gusuda ya Mas Yuki ya, di Gresik. Ya. Baru kenal Gusuda, ini Mas Yuki ada Mas Yuki ini tuh kakaknya lewat Gusuda. Mesti tidak senang, oh, kait kenal kok jaluk-jaluk. Kan? Kait kenal kok jaluk-jaluk. Gitu. Atau kalau sudah kenal, ini kakak jaluk. Biar kok keramik musola, saya katanya plester lain dulu. Mari ini jaluk pemana ya? Tambah suwe tambah gak senang. Itu manusia, manusiawi sekali. Semakin banyak diminta, semakin apa? Tidak suka. Semakin direpotkan, semakin muncul rasa tidak suka. Itu manusiawi. Dan Gusti Allah tidak ada sifat itu. Itu wujud diantaranya saja. Diantaranya Gusti Allah itu lebih baik dibanding siapapun manusia yang ada. Ya, Gusti Allah itu lebih baik dibanding manusia siapapun yang ada, gitu ya. Kalau dengan Rasulullah tetap baik Allah Ta'ala dibanding Rasulullah. Rasulullah dibanding manusia yang lain tetap baik Rasulullah dibanding manusia yang lain. Gitu. Jadi kita ini dengan Allah Ta'ala itu sangat baik-baik saja hubungannya. Sangat terbuka untuk memiliki peluang, memiliki hubungan yang baik dengan Allah Ta'ala. Seberapapun dosa kita, sebejat apapun masa lalu kita, apalagi saelek-elek awake dhewe lah, itu tetap Allah Ta'ala membukakan pintu maaf kalau kita mau memasukinya. Makanya Allah Ta'ala dahulu, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Pokok gak syirik. Ya, pokok gak syirik. Syirik pun ini ya yang artinya mati membawa kesyirikan gitu. Lek urip dulu musyrik, dulu ndak mukmin, dulu ndak muslim, lalu mau masuk Islam itu masih diampuni Allah Ta'ala. Yang ruwet itu meninggal tidak membawa Islam. Meninggal tidak mengesahkan Allah Ta'ala, ini ruwet. Gak mungkin disepuro Gusti Allah kesyirikannya ini, ketidakimanannya ini. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain itu diampuni semua oleh Allah Ta'ala. Berpeluang untuk diampuni oleh Allah Ta'ala. Sehingga kita ini Asy'ariyun, kita sebagai penganut teologi Asy'ariyah mengatakan dosa sebesar apapun, ya, dosa sebesar apapun tidaklah bisa menghapus status keimanan dan keislaman. Gitu. Jadi Allah Ta'ala tetap biji imane awake dhewe. Allah Ta'ala tetap biji keislaman kita semua. Dan menjadi pribadi yang mukmin, yang muslim ini adalah ibadah terhebat. Maka kalau kita ngaji Jami'atul Maqasid, ya, salah satu kitab yang ditulis oleh Hadratus Syekh, ada tahu gini, afdhalul ibadat ba'dal iman as-shalah. Ibadah terhebat setelah iman adalah sholat. Itu berarti iman itu lebih hebat dibanding sholat sekalipun. Maka jangan sekali-kali kita ikut-ikut orang yang bilang gini, percuma kamu mukmin, percuma kamu muslim, kamu gak sembahyang. Ya, bukan, tidak ada percumanya. Tidak ada percumanya. Tidak sembahyang dosa, iya. Tapi kalau dia masih punya iman, itu masih punya potensi untuk diampuni Gusti Allah semua dosanya. Masih punya potensi untuk masuk surga. Berarti dia masih ada sisi positifnya, yaitu manut perintah Gusti Allah. Amin. Berimanlah kepada aku. Itu berarti masih ada potensi kebaikan dalam dirinya. Nah, kita ini kadang kalau ada kesalahan, lantas semua kebaikan menjadi hilang semua. Itulah manusia. Nah, Allah Ta'ala tidak begitu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi syirik mati dalam keadaan musyrik. Mati tidak bawa iman. Nah, itu tidak diampuni Gusti Allah. Kesyirikannya. Nah, dosa-dosa yang lain bisa saja dapat keringanan dari Allah Ta'ala. Contohnya Abu Lahab itu.
Abu Lahab itu kan masyhur kalau kita ngaji maulid mesti bicara itu. Ada riwayat ditulis oleh Hadratus Syekh dalam At-Tanbiyat Al-Wajibat. Ada riwayat bahwasanya Abu Lahab ini ru'ya fil manam, ya kan. Abu Lahab ini ada seseorang mimpi ketemu Abu Lahab. Mimpi ketemu Abu Lahab, ada sisi positifnya, kok tenang saja ya. Abu Lahab, kabarmu? Tanya. Aduh, aku nang neraka. Jelas neraka. Tapi kata Abu Lahab, saya ini setiap hari Senin dapat dispensasi. Kenapa? Karena saya pernah senang dengan kelahiran ponakaku yaitu Muhammad. Aku ketika senang itu aku memerdekakan budakku namanya Suwaibah. Sehingga aku diberi dispensasi keringanan, saya bisa minum air yang keluar dari jari jemariku setiap hari Senin. Itu berarti ada orang yang musyrik sekalipun itu masih ada potensi diampuni Gusti Allah untuk dosa-dosa selain dosa syiriknya. Untuk selain dosa syiriknya. Apa meneh awake dhewe. Alhamdulillah kecilik ya mukmin, ya muslim, ya syahadat. Ya ana dosa iki wis wajar, bukan nabi, bukan rasul. Tapi kita taubati. Sekali lagi bukan untuk menyepelekan dosa, tapi kita ini punya harapan tidak hanya diampuni Allah Ta'ala keringanan di neraka, kita ini ada harapan untuk masuk surga tanpa hisab gitu ya. Kita ini punya harapan untuk masuk surga gitu. Sehingga hubungan kita dengan Allah Ta'ala itu sangat baik-baik saja. Selama tadi itu, selama kita ini mau kembali kepada Allah Ta'ala gitu. Jadi mulai ruwet itu ketika kita tidak mau kembali ke Allah Ta'ala, itu mulai ruwet gitu ya. Selama kita punya potensi, punya keinginan untuk kembali ke Allah Ta'ala, berarti kita masih diinginkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi hambanya yang baik. Seberapapun dosa kita, Sekali lagi ini bukan semangat untuk berbuat dosa, tapi semangat untuk kembali. Ya, semangat untuk kembali. Pintu Allah masih terbuka untuk kita, jangan khawatir. Gusti Allah tidak akan mem-PHP kita. Gusti Allah tidak akan mem-PHP kita. Allah Ta'ala dawuh nanti itu. Fatubu ilallahi taubatan nasuha. Atau di ayat lain nanti ada ayat. Fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman kepadaku. Ayo balik nang aku. Balik nang aku kata Allah Ta'ala. La'allakum tuflihun. Jadi nanti ada penjelasan gini. La'alla itu like ngaji bahasa Arab. Itu maknanya mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu artinya ada harapan. Gitu. Itu lek sing ngomong menungso. Tapi lek ini yang dawuh Gusti Allah, la'alla bukan terus Allah bisa yes, bisa no, enggak begitu. Allah itu pasti. You kembali ke aku, you pasti akan tuflihun. You pasti akan bahagia. You pasti akan sukses. Kuncinya balik onang aku, gitu. Kembali ke aku. Gitu ya. Nah ini yang pertama syaratnya al-iqla. Al-iqla anil maksiat. Jadi kita bisa move on dari maksiat yang kita lakukan, gitu ya. Move on dari maksiat yang kita lakukan. Perkara nanti habis tobat, balik di mana? Ya tobat mana? Gitu, tobat mana? Gitu ya, tobat mana? Jadi tobatnya tidak nasuha Pak, wis gak apa-apa. Memang makomnya belum taubatan tamatan. Taubatnya masih naqisoh, tobatnya masih ada kekurangannya, belum tobat yang sempurna. Daripada tidak tobat. Daripada kita menunggu sempurna, keduluan mati. Bismillahirrahmanirrahim wa inna ilaihi raji'un. Wis pokoke taubat nang Gusti Allah. Ya ini yang pertama, move on-nya, move on. Jadi mari rasan-rasan terus aduh dosa aku rasan-rasan. Ya sudah wis, ojo rasan-rasan maneh gitu. Rasan-rasan maneh tobat maneh. Rasan-rasan maneh tobat maneh gitu ya. Berarti kita ini masih ada potensi, masih ingat dawuh Allah Taala wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'min. Yang pertama itu al-iqla ya. Yang kedua wasani ayyandama ala fi'liha. Ada penyesalan. Nyesel. Ojo mari tobat malah guyu-guyu ya. Kayak status. Wong ketemu mantane salaman. Itu dosa itu. Salaman dengan yang bukan mahramnya. Buat status itu tidak ada makna penyesalan. Nah, jadi jelas dihapus itu ya. Ya minimal tadi takut ketahuan istri ya kan. Yang kedua ya lebih hebat lagi takut nang Allah Ta'ala. Duh dosa ketemu mantan salaman. Ya kan? Ya yes. Yandam
dosa ya harus disesali, dan di antara wujud menyesal itu tidak diperlihatkan kepada yang lain. Kadang kan kita itu dosa tapi bangga, itu kriminal, itu dosa tapi bangga itu kriminal. Kamu ketemu siapa aja lebaran? Wah, ketemu mantan saya, terus piye? Tambah ayu deh. Oh, aduh, tambah repot ya. Ya enggak begitu ya. Dosa itu disesali, dan di antara wujud menyesal itu disembunyikan biar menjadi urusan kita dengan Allah Ta'ala. Ya. Gusti kalau ini salah, saya ini salah Gusti, saya melakukan A, B, C, D, E, F, G, ya sudahlah, disembunyikan. Biar memperbanyak saksi di mata Allah Ta'ala nanti di yaumul hisab ya. Disembunyikan. Min haitsu innaha maksiatun, yaitu sesali, penyesalan itu muncul ya. Dorongan menyesal itu karena yang kita lakukan ini adalah pelanggaran kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan menyesal konangan bojo itu ya wis apik tapi kurang apik sih ya. Kurang apik. Jadi taubat itu penyesalannya itu muncul karena kesadaran betul ini larangannya Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita itu menyesal faktornya banyak. Kadang menyesal karena khawatir takut kehilangan. Ya, ketemu mantan nih, berdua-duaan ketahuan istrinya, itu nangis-nangis menyesal. Tapi menyesal itu karena khawatir dimarahi istrinya, karena khawatir diburi istrinya. Itu penyesalannya itu karena takut sama istri. Nah ini yang maunya menyesal atas dosa ini, menyesal yang lahir karena itu adalah pelanggaran kepada Allah Ta'ala. Sekalipun tidak kenangan bojonya. Bukan gini, alhamdulillah gak konangan bojoku, mantap lah. Bukan begitu. Ya Allah, mohon maaf saya khilaf, saya melakukan kesalahan. Walaupun istri saya tidak tahu, walaupun manajer saya tidak tahu, walaupun tapi saya tahu ini pelanggaran panjenengan, ya Allah, saya minta maaf kepada panjenengan. Nah itu namanya ayandam, nadam itu. Maka dalam hadis lain itu ada an-nadamu taubatun ya. Menyesal itu bagian dari taubat. Tapi ya ini menyesal yang berangkatnya min haitsu innaha maksiatun. Penyesalan yang berangkat kesadaran betul bahwasanya yang dilakukan itu adalah pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan wis konangan baru menyesal itu. Diancam baru menyesal. Itu kita mencoba menyeting ya. Menyesalnya ini min haitsu innaha maksiatun gitu. Kemudian yang ketiga, ayat zima ala alla yauda ilaiha abadan. Ada niat yang kuat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Gitu ya. Jadi apa bahasanya itu? Ya tidak masuk di jurang yang sama, tidak masuk dua kali, tidak masuk dua kali. Itu ada lagunya Roma Irama. Mungkin nanti Pak Kopto bisa mengingatkan kita lagunya Roma Irama itu. Ada itu lagunya, lupa saya. Jadi salah ya salah, tapi jangan mengulang kesalahan yang sama. Ya, itu 3 syarat itu ya. 3 syarat untuk taubat yang berhubungan dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa in fuqida ahadus salasah, kata Imam Nawawi di Muqaddimah Riyadhus Shalihin ini ya, Muqaddimah bab taubat. Jadi hebat ya Imam Nawawi itu sebelum bicara hadisnya diberi prolog dulu. Ini taubat itu ngene, carane ngene gitu ya. Hukumnya ngene, nanti baru bicara hadisnya. Berarti Imam Nawawi ini tidak cuma apal hadis tapi paham betul apa yang dibaca di hadis-hadis ini, nanti ini loh menjadi prolog untuk mengkaji hadis-hadis tentang taubat. Fa in fuqida ahadus salasah lam tasihha taubatu. Jadi kalau 3 syarat itu tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah. Itu kayak terus putus asa kita kan, waduh, spesial gak taubat-taubatan gitu. Nah itu tidak begitu kalau di sarahnya. Di sarahnya begini, lam tasihha taubatuhu ay at-tam. Jadi kalau 3 syarat itu tidak terpenuhi sempurna, maka ya taubat yang di level sempurna tidak tercapai. Nah, terus di bawah sempurna atau ba'an nakisah fatasihu yosa.
Jadi tidak sah taubatnya itu artinya tidak sah taubat yang di level sempurna. Kita ini kan kadang habis istighfar terus mari ngono azamnya tidak kuat. Minta maaf, kemudian terus ketemu lagi besoknya ngulang lagi gitu kan. Itu taubat kita belum mencapai titik taubatan tamatan atau bahasanya taubatan nasuha itu. Tapi tetap ada poin positif yang sudah kita lakukan sekalipun tidak sempurna. Itu. Dan saya lebih cocok itu, ya pokoknya mari dosa istighfar saja. Mari kok dosa mana ya istighfar mana, jaluk sepuro mana. Daripada kita nunggu di titik kok lah entah ini umurku sudah tidak kerja lagi, mungkin aku tidak ketemu dia. Wah, kesuwen ya sampai purna. Nanti belum sampai purna dipanggil Gusti Allah kan ya ruwet jadinya. Jadi jangan kita lantas menunggu sempurna lalu tidak segera memulainya. Dimulai saja semampu-mampunya. Gitu ya. Jadi bagus ini caranya. Lam tasihha taubatuhu ay at-tamatu. Ketika 3 syarat tadi tidak terpenuhi, maka taubat yang di level sempurna tidak tercapai. Nah, terus gimana? Amman naqisatu fatasihu. Taubat yang level bawahnya, yang tidak di level sempurna, ya masih sah. Fatasihu ma'afaqil iqla' wal azmi ala adamil aud kama taqaddama tamthiluhu. Ini padanannya begini, ada hadis yang tadi saya katakan, an-nadamu taubatun. Ada hadis itu an-nadamu taubatun. Menyesal itu adalah taubat. Apakah cukup menyesal saja? Nah, itu yang kita katakan ya enggak, ya harus ada ikhla, ya harus ada azam gitu. Tapi menyesal itu sudah mendapat poin bagian dari taubat. Sama ada hadis ini, al-hajju arafah. Ya. Haji itu adalah arafah. Apa terus gak perlu ihram? Apa terus gak perlu sa'i? Apa terus gak perlu tawaf? Kan tidak begitu. Yo, haji itu adalah arafah, artinya melakukan wukuf di arafah itu bagian dari pelaksanaan haji. Tapi yang lain itu tetap masuk, gak dilakoni yo bermasalah hajinya gitu. Nah, itu berarti tadi itu bukan berarti hilang satu terus gugur semua. Itu enaknya bagus Allah itu begitu. Enaknya dengan Allah Ta'ala itu begitu. Sampai menungso wah kaiso. Kakean syarat, jalur sepuro syaratnya wakai. Kamu melakukan ini tak sepuro. Nah, itulah manusia. Sekali lagi ya memang hubungan kita itu lebih mudah dengan Allah Ta'ala. Karena Allah itu lebih Rahman, lebih Rahim, lebih rahmahnya lebih besar dibanding siapapun. Bahkan dibanding ibu kita sekalipun. Makanya dulu masyhur ada orang ketika bicara kematian lalu ditanya, siapa yang menghisap saya? Gusti Allah oleh ini ya saman. Kalau aku njaluk sampai dihisap saliyane Allah Ta'ala. Karena dengan Allah Ta'ala begitu. Gitu ya. Tapi ya tidak mungkin ono wong hubungannya baik dengan Allah lalu tidak baik dengan orang tuanya, ya gak mungkin. Karena Gusti Allah sendiri yang menyuruh kita untuk baik dengan orang tua. Karena Gusti Allah sendiri yang menyuruh kita untuk baik dengan sesama manusia. Tidak mungkin kita ini baik dengan Allah atau jelek dengan orang, itu tidak mungkin. Itu mesti berangkatnya dari kesalahan ya. Nggak mungkin salah paham jelas. Contoh aja ya, kasus syukur. Rasulullah itu kalau mendidik syukur itu begini. Orang itu la yashkurullaha man la yashkurun nas. Wong iku lek belum bisa berterima kasih ke sesama manusia, jelas dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Itu berarti termasuk standar syukur ke Allah Ta'ala itu adalah bisa syukur kepada sesama manusia. Gitu. Jadi jangan salah paham terus, ya sudah penting Gusti Allah doanya api, menungso ke api gak mungkin. Karena wujud baiknya kita, hubungan kita dengan Allah Ta'ala itu manakala hubungan kita dengan sesama manusia baik, begitu ya. Tapi lihat dibanding gampang di hubungan dengan Allah, tak gampang menungso jawabannya gampang dengan Allah Ta'ala. Di antaranya ini tadi taubat. Kesalahan kita dengan Allah Ta'ala banyak. Allah Ta'ala syaratnya telu wae gitu ya, telu wae. Dengan manusia ini tutukannya. Wa in kanatil maksiatu tata'allaq bi adamiyyin. Kalau maksiat itu berhubungan dengan sesama manusia, fasyurutuha arba'atun. Nah,
Tadi dengan Allah Ta'ala cukup 3, sekarang dengan sama manusia ditambahi 1. Ada 4. Apa tambahannya? Hadhi salah satu, 3 tadi sama. Apa tadi itu? Pertama, move on, al-iqla anil maksiyah. Yang kedua tadi adalah an-nadam, ada penyesalan. Yang ketiga tadi ada azam, ada kekuatan, kesungguhan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, tambahannya wa ayyabro'a min haqqi sohibiha. Harus beresi urusannya. Tambahannya itu harus beresi urusannya. Urusannya apa? Urusannya macam-macam. Urusan itu bisa bernuansa harta, sangkut pautnya bisa berupa harta, atau sangkut pautnya bisa nanti berupa ghibatan. Ghibah itu apa ya? Menjatuhkan harkat martabat, harga diri orang lain, membicarakan kekurangan orang lain. Kalau urusannya itu malan, fa in kanat malan au nahwahu raddahu ilai. Kalau urusannya itu adalah harta, kita ini pernah ngambil hartanya seseorang gitu ya. Kita pernah katutan uangnya seseorang. Maka wujud taubatnya di samping move on dari kemaksiatan itu, di samping menyesal atas kesalahannya itu, di samping kekuatan hati, kemantapan hati tidak mengulanginya lagi, yaitu harus ayyabro'a min haqqi sohibiha, kalau berupa malan raddahu ilaih, dikembalikan. Kata sarahnya, in kana maujudan, kalau memang barangnya masih ada, ya dikembalikan. Au badalahu, kalau barangnya sudah rusak, ya diganti. Bisa dengan diganti barang yang sama, atau diganti dengan harga atas barang yang diambil itu. Nah, ini repot dengan manusia itu. Jadi, ya kita kembalikan. Kalau kita punya sangkut paut, ya kita kembalikan. Ya, kita kembalikan. Tapi menarik apa yang pernah saya sampaikan ya, diantaranya ditulis juga oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Ketika kita ada sangkut paut uang yang kita ambil dengan cara yang tidak benar, gitu ya. Bagaimana cara mengembalikannya? Apa harus kita lalu mengaku? Katakan, aku dulu nyuri uangmu, kita kembalikan. Gitu. Apa cukup? Yang penting uangnya kembali. Tapi kita tidak perlu ngaku pernah mencuri dan seterusnya, gitu ya. Dikatakan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam, ya sementing kembali, tidak perlu mengakui kesalahan. Katakan pernah ngambil uang 100.000, ya dikembalikan saja 100.000. Lah gimana ngomongnya? Mukadimahnya gimana? Bilang aja, aku dulu kayaknya pernah katutan uang kamu deh. Aku kayaknya dulu pernah hutang kamu deh. Atau ini uang dari aku, ya terima, ya semoga barokah atau apa. Yang penting uangnya kembali. Walaupun tidak ada pengakuan pernah mencuri, pernah mengambil, itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Ya, itu berarti sudah apa? Sudah raddahu ilaih. Karena kita tidak mengikuti pendapat yang wajib mengucapkan atas kesalahan yang dilakukan. Gitu ya. Jadi memang ulama beda pendapat ya. Ada yang mengatakan wazada ba'duhum syarton khamis. Ada nambah, tidak 4 syaratnya, 5. Apa yang kelima? Wahuwal qaul, diucapkan. Contohnya gini, kalau ada orang habis memfitnah ya. Memfitnah, katakan orang tidak berzina, difitnah zina. Hati-hati ya, sekarang kan lagi banyak itu. Di IG itu. Enak aja membuat judul itu ya. Istri kepergok zina oleh suaminya. Padahal gambarnya masih di dalam kamar saja. Nah ini bisa terjebak dalam qadzaf ya, bisa terjebak dalam menuduh orang melakukan zina. Karena di dalam kamar belum tentu zina. Dosa, iya dosa. Kholwat dengan lawan jenis yang bukan istrinya, iya dosa. Buka aurat, ya mungkin buka aurat, iya. Ciuman, ya mungkin ciuman. Tapi tidak mesti melakukan perzinahan. Kita kan latah kemudian ketika melihat meme-meme itu lalu mengikuti saja statement ada si fulan melakukan perzinahan dengan fulana.
Padahal kita tidak tahu, karena status perzinahan itu kalau di fikih berat. Harus melihat seperti masuknya benang di dalam lubang jarum. Live. Gitu kan. Live. Maka kemudian ketika dulu rame ada video artis berzina, videonya tersebar, lalu kemudian ada kajian, apakah video itu termasuk cukup menjadi bukti kalau dia berzina. Dikatakan enggak bisa. Tidak bisa, karena syaratnya melihat layaknya benang masuk dalam lubang jarum. Itu kalau itu tidak terpenuhi maka bisa masuk ke kriminal namanya qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang baik-baik melakukan perzinahan. Kalau ada orang menuduh, ini ada ulama misalkan gini, maka taubatnya ada persaraan ngomong gini, maqultuhu batilun wa ana nadimun alaih wa la a'udzu ilaih. Sing tak omongno salah, aku menyesal dan aku berjanji tidak mengulanginya kembali. Ya, ini menurut sebagian ulama. Jadi ada syarat yaitu al-qaul. Tapi kita tidak mengikuti ini. Kita tidak mengikuti syarat yang kelima. Ini cukup kalau ada sangkut paut dengan hak-hak sesama adami, maka kita wajib mengembalikan. Kalau itu berupa uang, dikembalikan. Kalau masih ada barangnya, dikembalikan. Kalau sudah rusak atau berkurang harganya, kita ganti dengan harga yang sepadan. Kalau nanti berupa ghibah, ya, kalau nanti berupa ghibah, istahallahu minha. Kalau dengan ghibah maka ya minta halal, gitu ya. Dan minta halalnya itu, disarahnya itu, bi ayyuh birohu bimakolahu. Omong no, aku tahu ngerasani awakmu ini. Tapi ini dilihat dulu. Kira-kira lek mari ngomong itu ada efek yang lebih madorot enggak? Efeknya apa? Lek aku ngaku pernah ngerasani. Dikatakan lek efeknya lebih besar, seumpama ya kita ngerasani, kira-kira lek dia tahu lek kita ngomong itu maka dia memuncak emosinya, dia akan bisa membunuh kita katakan. Saking mangkele. Seumpama aku memfitnah awakmu, aku ngerasani kamu. Dan nanti efek dari ngerasani itu nanti dia terpancing emosinya menjadi lebih melakukan tindakan yang lebih jelek lagi katakan. Aku lek ngomong ngono dia akan membunuhku seumpama. Ya gak usah ngomong. Atau dia sudah tahu lek kita rasani gitu. Ya, cukup minta maaf, berarti masuk balik di mana gitu ya. Masuk balik ini meneh kowe tak rasani ngene. Oh dek wis seru lek kita yang ngrasani. Jadi kita cukup minta maaf tanpa menyampaikan apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Wa illa kafal istighfar. Ya. Wa illa kafal istighfar. Lek wis gak iso ngono wis cukup mintakan ampun, mintakan maghfirah dari siapa? Dari orang yang kita kasani kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita punya kiai-kiai yang dulu mengajari kita sallallahu alaihi li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya. Gusti, saya minta maaf atas dosa-dosaku, saya minta maaf atas dosa-dosa kedua orang tuaku, dan saya minta maaf atas dosa-dosa orang-orang yang saya ini punya tanggungan, kewajiban kepada mereka. Ini alhamdulillah kita punya kiai-kiai yang mengajari doa-doa seperti itu. Jadi urusan dengan sama manusia sangat berat, maka hati-hati betul kalau ada sangkut paut uang yang kita ambil dengan cara yang tidak benar, ayo dikembalikan. Memang kita sudah tidak tahu di mana rimbanya. Biasanya orang bertanya, wis karuh orang yang dulu pernah mau tak ambil uangnya, sekarang entah dia di mana, keluarganya kemana, masih hidup atau enggak. Ya, mintakan dia maghfirah dari Allah Ta'ala. Kalau perlu ya coba bersedekah, ya, sedekahkan uang yang kita ambil dengan niat pahalanya diberikan kepada yang bersangkutan. Ya Allah, saya dulu pernah mengambil. Ya kayak kita di pondok lah ya Mas Sugi ya. Kadang gawe sabune koncone ya kan, sabune koncone gak ngomong ya kan. Ya, itu kan ya tetap masalah itu. Uli maridohu katanya. Yang penting mesti boleh lah, ya sudah kalau mesti boleh ya mau. Tapi barangkali ragu, dalam kali sulit,
Terus kita sekarang tidak tahu di mana teman kita, urip tak wis mati, keluargane sapa, kate balekno Pepsodent setengah koyo itu. Maka ya kalau tidak bisa mengembalikan ya kita sedekahkan ya dengan niat pahalanya diberikan kepada orang yang kita ambil pasta giginya dulu ketika di pondok, yang kita pinjam sandalnya tidak balik ya kan. Pak Hendra diceritakan setiap bulan beliin sandal sampai 3 kali. Ya gitu, kadang niatnya pinjam tapi terus lupa ngembaliin ya kan. Ada niatnya pinjam tapi enggak mau ngembaliin terus tidak tahu kemana, dipinjam lagi sama yang ketiga, keempat ya gak jelas gitu ya. Dibilang salah ya salah, tapi tadi itulah kita punya solusi-solusi ya. Nah itu kalau dosa berhubungan dengan sama manusia, dihadati betul. Uang, harta dikembalikan. Kalau masih ada dikembalikan, kalau rusak diganti. Kalau berupa tadi itu riba, kita menjatuhkan harkat martabat orang lain karena aib yang ada pada diri orang lain itu, ya kita minta maaf. Kita minta maaf. Perlu mengaku enggak untuk urusan ribah ini? Dilihat posisinya, kita ngaku kayak apa. Kalau nanti berefek dengan efek yang lebih buruk lagi, ya maka enggak perlu ngaku. Cukup minta maaf, ya kan. Atau dia sudah tahu kita ini yang ngerasani. Dia tahu kita yang ngerasani. Ya sudah kita minta maaf, minta maaf. Dan biasanya tahu orang itu, dirasani roh, tahu dia. Oh, iku jelas yang rasanya aku iki, ya gitu ya. Dan itu ya sudah minta maaf saja. Alhamdulillah kita punya momentum halal bihalal, ketemu minta maaf, mohon maaf lahir batin, mohon maaf kesalahan saya, punten ingkang agung, alhamdulillah. Itu dan itu tidak ada di negara lain ya. Kita punya ulama-ulama yang saking sayangnya ke umatnya sampai golekno cara bicaranya dosane gak akeh gitu ya. Kita ini alhamdulillah punya kiai-kiai seperti itu. Sudah, kita lanjutkan. Enggak apa-apa ini lanjutkan. Masuk taubat ditakon ya, taubat kalau saya ditakokno. Taubat minta ampun ke Gusti Allah saja. Wa yajibu ayatuba min jami'id dzunub ya. Kita ini wajib bertaubat dari semua dosa. Semua dosa. Ya. Maka kita punya yang sigot istighfar itu gitu. Allahumma inni astaghfiruka ya, min jami'i dzunubi. Ya Allah, saya minta maaf dari semua dosa-dosa saya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kumbuh dosa napa mawon Gusti kula nyuwun ngapunten apa ya, tidak apa-apa. Fa in taba mim ba'dha sahhat taubatuhu inda ahlil haq. Ini penting ini. Jadi kalau orang punya dosa banyak, lalu kemudian dia hanya istighfar, dia hanya minta ampun dari dosa yang A, B, C, tidak minta ampun dari semua dosa. Boleh enggak? Boleh. Boleh saja. Tetap sah taubatnya dari dosa-dosa yang ditaubati. Berarti wabaqiya alaihil baqi, dia masih punya dosa-dosa yang belum ditaubati. Contoh ya dalam syarah itu jelas itu. Jadi orang non muslim lalu kemudian masuk Islam. Ya, orang non-Muslim kemudian masuk Islam. Berarti kan dia taubat atas kekufurannya, dia taubat atas ketidakimanannya. Sekalipun seumpama dia tidak taubat atas dosa-dosa yang lain ya. Katakan sudah Muslim, sudah mukmin, tapi kemudian melakukan kemaksiatan. Tetap taubatnya atas dosa tidak imannya, tidak Islamnya sah-sah. Tapi kemudian perkara DE kemudian punya dosa lain setelah diterima Islamnya, setelah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dia punya dosa-dosa lagi, ya tetap dosa-dosa yang ada yang baru itu tidak merusak taubatnya atas kekufurannya yang telah lalu. Itu artinya dosa wakeh, lalu kemudian minta ampun atas dosa-dosa tertentu, kemudian yang lain tidak ditaubati, itu berarti sah taubatnya untuk yang ditaubati tadi. Yang belum ditaubati, wabaqiya alaihil baqi, maka dia masih punya urusan dengan dosa-dosa yang belum ditaubati. Nah, urusannya apa? Ya insya'a, kalau Allah Ta'ala kerso ghafara, wa illam yasa adzaba. Kalau Allah tidak kerso, ya disiksa Gusti Allah. Itu sudah hak prerogatifnya Allah Ta'ala gitu ya.
Wa qad tadhaharat dalailul kitab was sunnah wa ijma'il ummah ala wujubi taubat. Wis dalile sairang kum tuflihun. Kalau kamu melakukan pasti kamu akan menjadi orang yang beruntung. Wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Mintalah ampun pada Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha ini definisinya banyak sekali. Dan tapi semua definisi itu merujuk pada satu kesimpulan yang sama, yaitu diantaranya yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab. Wa Ubay bin Ka'ab. Ya. Taubatan nasuha itu menurut riwayat Sayyidina Umar mengatakan at-taubatu an-nasuh. Taubatan nasuha itu adalah ayatuba minadz dzambi tsumma la ya'udu ilaihi. Orang yang bertaubat atas suatu dosa dan dia tidak kembali melakukan dosa yang ditaubati itu. Kamala ya'udul laban ila dhurri. Sebagaimana air susu yang sudah keluar dari tempat susunya itu, dia tidak akan pernah bisa kembali ke tempatnya itu. Jadi air susu ibu itu, sudah dikeluarkan tidak mungkin bisa masuk lagi gitu. Nah, itu gambaran dari taubatan nasuha. Jadi kalau kita bisa mengukur taubat itu nasuha apa enggak, ukurannya itu kita kembali enggak kepada dosa yang kita taubati itu. Kita tidak kembali ke dalam tidak kembali kepada dosa yang kita taubati itu, berarti itu namanya taubatan nasuha. Tapi tadi ya, jadi taubatan nasuha ini adalah gambaran ideal taubat yang paling top, paling sempurna. Nah, kalau kemudian kita hanya bisa melakukan menyesal saja, lalu ulangi lagi, menyesal saja, kemudian azamnya kuat, tapi kemudian tidak bisa move on gitu ya. Ya tetap taubatnya itu baik sudah, tapi dia di posisi at-taubah an-naqisah, taubat yang nilainya tidak sempurna. Ya, harapan kita taubat kita nasuha. Tolak ukurnya tadi itu. Ayatuba minadz dzambi tsumma la ya'udu ilaihi. Taubat dan tidak mengulangi kembali. Kama la ya'udul laban ila dhurri. Sebagaimana air susu ibu itu tidak bisa dimasukkan kembali ke dalam payudaranya itu. Jadi itu yang kita inginkan. Itu yang kita inginkan supaya kita ini beres urusannya baik dengan Allah Ta'ala maupun dengan sesama manusia. Kalau kita minta maaf setelah ghibah kepada orang lain, ya taubatan nasuha, ya kita tidak mau untuk ghibah lagi. Nah, kalau ghibah minta maaf, minta maaf, ya itu mungkin tetap masih ada sisi positifnya, mungkin ada penyesalan yang sudah dibiji oleh Allah Ta'ala. Tapi kemudian minus di baleni meneh. Tapi masih ada poin bagusnya, yaitu ada penyesalan tadi. Ya, idealnya memang kita ini kalau taubat la ya'udu ilaih, kita tidak mengulangi kembali kama la ya'udul laban ila dhurri. Sehingga ya yang kita harapkan memang taubat nasuha ini, tapi kemudian kalau belum mencapai tingkatan ini ya kita semampu kita kita berusaha untuk kembali kepada Allah Ta'ala, kembali dari al-aud minal bu'ti anillahi subhanahu wa ta'ala ilal qurbi ilaihi subhanahu wa ta'ala, kembali dari saat di mana kita jauh dari Allah Ta'ala, kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di muqaddimah bab taubat ini. Insyaallah kita lanjutkan di hadis-hadis tentang taubat di pertemuan Riyadhus Shalihin yang akan datang. Saya kira itu Mas Yuki. Terima kasih. Siap, ya. Alhamdulillah. Babnya niki sesuai dengan koridor halal bihalali. Pas ya? Pas. Karena memang mungkin perlu direfresh sih. Makna taubat dan bagaimana cara taubat. Karena gibah itu udah menjadi kebiasaan nih. Niatnya bukan gibah tapi ingin bercanda ya. Mudah-mudahan niatnya ingin menjalin silaturahmi supaya lebih baik. Yang bully gibah bukan Pak Kiai.
kalau ngebully itu masuk ghibah nggak? Iya. Jadi ghibah itu gini, ghibah itu antat qura akhoka ya. Kita menyebutkan tentang saudara kita min waroihi, dia tidak ada, itu baru ghibah ya. Jadi katakan ini saya ngomongin Mas Yuki ke Pak Prapto, Mas Yukinya tidak ada. Wah, itu sudah masuk kriteria pertama itu ya. Jadi membicarakan tentang orang lain yang posisinya tidak bersama dengan kita. Ya. Yang dibicarakan amma fihi min uyubihi, aib-aibnya. Yang aib ini kemudian padahal sudah ditutupi dan dia tidak suka kalau dibicarakan orang lain. Jadi kalau membuli posisinya yang dibuli ada ya tidak masuk ghibah. Tapi bukan berarti tidak ghibah itu sudah dosa loh ya. Artinya dosa komunikasi itu tidak cuma ghibah gitu ya. Berkata kasar yang kemudian menyakitkan itu juga bermasalah. Ya mudah-mudahan sefrekuensi, gitu ya, sefrekuensi. Jadi ngomong ini itu standarnya guyon gitu. Ini tidak standar menyakiti dan seterusnya. Tapi ya kita tidak bisa ngukur hati orang dengan standar yang sama gitu. Karena ada orang itu hassas gitu ya, orang itu perasa sekali. Diomongin ini tersinggung, ngomongin itu tersinggung gitu ya. Nah ini, maka ya tadi itu ada kaidah apa tadi, ulima itu. Kira-kira ini gak muring-muring lah. Tapi ya sulit untuk dibuktikan itu. Standar untuk ini guyon gak tenanan itu ya sulit karena kita tidak tahu. Itu masuk di hati lalu membuat dia marah atau enggak kita tidak tahu. Makanya sih enak ya anu lah. Ada batas ya, ada batas. Ya, ada batas. Tapi lah enggak bully kok enggak akrab ya. Enggak bully kok enggak akrab. Ya intinya anu Pak Prapto, intinya apa nggih? Menjaga batas supaya komunikasinya enggak menyakiti orang lain gitu ya. Karena kalau riba standarnya nih wow, ada menyebutkan aib ya, aib di mana orang yang disebutkan aibnya tidak bersama dengan kita. Dan aib itu benar-benar ada gitu. Kalau tidak ada namanya fitnah. Namanya fitnah dan fitnah ya lebih anu lagi. Lebih berat lagi. Mengada-ngada ya, mengada-ngada. Okay. Berarti kalau yang dibicarakan kebaikan jelas bukan riba. Karena tadi riba itu yang dibicarakan tidak ada, isi pembicaraannya aib, gitu ya, aib yang sebenarnya kalau dia tahu dibicarakan dia tidak suka. Nah, kalau yang dibicarakan tidak aib, ya tidak riba. Kalau yang dibicarakan ada di tempat berarti bukan riba. Tapi saya katakan sekalipun tidak riba bukan berarti tidak dosa. Ada dosa-dosa lain. Ada dosa-dosa lain selain riba. Oke. Kita ngonten Pak Prapto. Nggih, suwun Pak Yai yang redo Pak Juki nggih. Insyaallah. Kenapa Pak Juki sama Pak Prapto? Niku ya Clear. Insyaallah ridho insyaallah. Niatnya silaturahmi. Nggih. Untuk malam ini cukup, mudah-mudahan kita menjadikan hati yang ridho ya atas kehendak teman dan Allah. Mungkin dari saya selaku pelayan majelis mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum kullu antum amin bi khair Allahumma ij'alna yakum minal aidin wal faidin. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan golongan yang tadi sudah dibahas Yai, mencari taubatan nasuha, bukan tobat bolos. Mudah-mudahan koridor kita sudah bisa memegang bahwa
taubat itu hanya sekali dan menunggu kematian. Amin. Mungkin mohon maaf lahir batin. Terima kasih Yai atas waktunya. Dan teman-teman sekalian yang mungkin lagi sibuk sudah bisa ikut halal bihalal. Nah, ya dengan Yai langsung, mudah-mudahan dengan barokahnya Syawal, barokahnya Yai habis silaturahmi. Ya ini jadwalnya padat, IKPT-nya di mana-mana ada halal bihalal, tapi alhamdulillah bisa menyempatkan bersyawal bersama dengan kita. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, beliau diberikan rezeki yang banyak, yang melimpah, dan mudah-mudahan dimudahkan dalam syiarnya. Dan terima kasih untuk jamaah yang sudah berkontribusi untuk Pondok Yai. Alhamdulillah info terakhir musola sudah siap. Nanti semuanya silahkan diundang oleh Yai untuk ramah tamah. Kapanpun ke Jombang atau kapanpun ke Jawa Timur, mudah-mudahan beliau bisa menjamu kita. Amin. Siap. Mungkin segitu ya yang bisa saya sampaikan. Jenengan ingin mengucapkan lagi, monggo sebelum ditutup doa. Oke, matur nuwun semuanya. Karena babnya taubat ya, yuk balik-balik kembali ke Allah Ta'ala. Jadi hubungan kita dengan Allah Ta'ala insya Allah baik-baik saja selama kita mau kembali kepadanya. Yang agak kurang baik-baik saja kalau dengan sesama manusia. Ya. Ini momen halal bihalal, momen Syawal, kita punya tradisi saling minta maaf. Mari kita bukakan pintu maaf ke orang lain. Maka insya Allah dengan kita mudah memaafkan orang lain, Allah akan membukakan pintu hati orang lain untuk mudah memaafkan kita semua. Kalau ada sangkut paut, baik berupa harta atau harga diri yang menyakiti kita, mari kita ikhlaskan, hilangkan rasa dendam. Harapannya supaya Allah Ta'ala juga membukakan pintu hati orang lain, memberi maaf kepada kesalahan kita, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, atau dalam batas candaan-candaan yang mungkin menyakitkan 1-2% dari apa yang kita lakukan dalam komunikasi sehari-hari. Jadi insya Allah kalau kita mudah memaafkan orang lain, kita juga akan mudah dimaafkan orang lain. Gitu, gitu. Saya atas nama pribadi tentu banyak kesalahan. Mungkin jok-jok saya, ngomong-ngomong saya yang semakin hari kayaknya semakin kasar gitu ya. Karena semakin akrab, semakin merasa nyaman, sehingga mungkin ada batas-batas yang melanggar kewajaran. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan kita semua tadi katakan Mas Yuki minal aidin, orang-orang yang bisa kembali kepada Allah Ta'ala setelah sekian lama jauh mungkin dari Allah, kita semakin dekat pasca Ramadan ini. Wal faizin, kita bisa menjadi orang-orang yang menang, kita orang yang beruntung karena dengan kedekatan kepada Allah Ta'ala. Minal aidin wal faizin wal makbulin, semua yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, ya. Mari kita baca doa bersama-sama, mudah-mudahan Allah Ta'ala semakin ridho, semakin memberikan kekuatan kita untuk istiqomah dalam beribadah, kekuatan untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'ali bi sultanik. Allahumma sholli ala nuril anwar nasiril asrar wa diriyakil aghyar taibab yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa al-Anhar wa ashabil ahyar adada ni'ami wa ibdali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina faghfir lana warhamna wa anta arhamur rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa asatidina wa jami'i man ahsana ilaina wa dhawil huquqil wajibati alaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad.
اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم إنا نسألك أن تيسر لنا أمورنا كلها أمور دنيانا وأخرانا لا حول ولا قوة إلا بك اللهم يا ميسر يسر لنا كل عسير ويا مدبر دبر لنا كل عسير ويا مسهل سهل لنا كل عسير بجاه البشير النذير اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenun. Pamit ya. Pak Joko.